sukacita kami ya Tuhan. Kau sumber kekuatan kami. Saat kami tidak bisa mengharapkan apapun, siapapun, bahkan kami tidak bisa mengharapkan diri kami sendiri, Engkau ada di sana sebagai pengharapan kami, sebagai benteng perlindungan kami dan tempat persembunyian kami dari segala mara bahaya. Bersyukur kalau Allahnya Abraham, Ishak, dan Israel itu adalah Allah yang berkasih, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami, buat orang-orang yang mencintai kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, membuka mata dan telinga rohani kami, supaya ketika firman dibagikan, kami memperoleh pengertian, kami mendapatkan pengetahuan, kami dianugerahkan hikmat untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Jangan biarkan dia curi kemuliaan Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat yang sudah dipilihnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kiranya Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, supaya apa yang keluar dari mulut dan bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Yang menonton secara online juga shalom. Puji Tuhan, hari ini saya boleh melayani di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena saya percaya karena ada rencana Tuhan buat kita semua. Ya, harusnya hari ini I have my day off, gitu lah. Jadi sebagai gembala saya harusnya off hari ini. Harusnya ibu gembala yang khotbah hari ini, cuma saya gantikan begitu. Tadinya saya mau ke Cikarang. Ya. Baik, pada pagi ini firman Tuhan mau berbicara tentang gimana kita bisa menjalani hidup dengan serius. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus sangat menekankan betapa pentingnya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Di ayat ini dikatakan, kamu memang mana tadi? Hal itu memang telah kamu turuti. Ya, berarti kan kalau dibilang hal itu telah kamu turuti, berarti jemaat di Tesalonika ini sebenarnya sudah hidup, sudah mengejar yang namanya perkenanan Allah itu. Betul ya? Tetapi di situ Rasul Paulus mengatakan, sekalipun kamu sudah begitu, lebih sungguh lagi, coba lebih sungguh lagi. Coba upayakan lagi supaya kamu semakin berkenan. Nah, kenapa Paulus ngomong begini? Orang hidupnya udah benar, udah lempeng, coba lebih lempeng lagi. Seolah-olah ada cacatnya. Padahal kemungkinannya tidak ada itu.
Tapi dibilang coba lebih berkenan lagi. Nah, kenapa Paulus ngomong begini? Pertanyaannya, kenapa Rasul Paulus ngomong begitu? Ya. Itu semata-mata karena terkorelasi dengan ayat firman lain yang berkata begini, kalau langit dan bumi akan lenyap dengan cara yang sedemikian, ketika Tuhan Yesus datang, betapa sempurnanya, betapa salehnya kamu harus hidup. Gitu. Karena hanya dengan kesalehan yang sungguh-sungguh, ya, kita baru bisa berkenan. Ya, sampai saat ini saya berani menjamin tidak ada manusia, tidak ada pendeta yang sudah 100% perfect, sempurna, kudus, tidak ada. Sekalipun orang-orang, ada beberapa orang mungkin berkata, saya kudus, saya tidak. Itu di mimbar aja. Ya. Karena kekudusan diri, kekudusan personal itu sebuah perjalanan, sebuah progres, sebuah journey, sebuah sebuah jalan yang tidak bisa santai-santai di situ. Sebuah perjalanan yang penuh kerikil dan duri. Jadi tidak semudah itu orang bisa berkata hidupku 100% sudah kudus. Kalau orang Jawa bilang ra mungkin. Ya. Berkenan kepada Allah pun itu proses. Gak ada tiba Tuhan berkenan pada seseorang, itu gak ada. Bahkan Henok dikatakan, lalu Henok bergaul karib dengan Allah dan dia tidak ada lagi. Berarti bergaul karib dulu. Karena pergaulannya yang karib, dia dapat perkenan. Sampai dia, makamnya Henok gak ada. Dalam Alkitab hanya 2 orang yang makamnya gak ada. Satu Henok, satu lagi siapa? Elia. Yesus saja ada makamnya, sekalipun kemudian kosong. Gitu ya. Musa ada nggak? Pertanyaannya, Musa ada nggak? Ada. Cuma nggak ada yang tahu di mana. Ya. Kalau orang yang sudah hidup lurus seperti jemaat di Tesalonika ini, udah hidup berkenan, ya, masih harus mengusahakannya lagi untuk lebih sungguh-sungguh. Pertanyaan saya sederhana, gimana yang belum? Kalau yang sungguh-sungguh aja harus lebih sungguh-sungguh lagi, gimana yang belum? Memang faktanya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita agar kita punya waktu dari hidup yang gak sungguh-sungguh jadi hidup yang sungguh-sungguh, kemudian kepada kehidupan yang lebih sungguh lagi. Nah, kalau rumahmu diambil daripadamu, bisa beli lagi nggak? Bisa. Kenapa? Mobilmu diambil daripadamu, bisa beli lagi nggak? Bisa. Sampai saya agak ekstrim. Kalau anakmu diambil daripadamu, bisa bikin lagi nggak? Bisa. Cuma satu, tapi pokoknya punya anak. Oke? Tapi hanya satu yang kalau diambil daripadamu tidak bisa balik, tidak bisa diulang, tidak bisa apa? Apa itu? Waktu. Waktu itu tidak akan balik lagi itu. Gitu. Nah, Tuhan memberikan kesempatan, ya,
Oke. Tetapi ketika Tuhan memberikan kesempatan itu di waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, seiring Tuhan memberikan kesempatan ini, waktu itu terus berjalan. Oke? Tuhan kasih kesempatan di titik A misalnya. Ya, Tuhan kasih kesempatan di titik A. Dia punya pengurapan, dia punya berkat, dia punya sesuatu yang spesifik di titik ini. Untuk kita pada waktu kita ada di titik itu. Paham ya? Ini dengarkan baik-baik nih. Nah, setelah kita berpindah dari titik A dan miss the chance, kita ini kan berjalan nih. Kita pindah dari titik A ke titik B, tapi kesempatan di sini kita kelewatan. Di sini masih ada kesempatan, di titik B masih, tapi kesempatan ini beda dengan yang di sini. Ini nggak akan balik. Gitu. Makanya apa? Kenapa pendeta-pendeta di mana-mana itu selalu mengatakan, ayo hari Minggu ibadah di gereja, utamakan Tuhan, jangan cari kepentingan yang lain, ini hari Sabat. Kenapa pendeta ngomong gitu? Lu pikir supaya menuin bangku gereja, manasin bangku gereja doang supaya dia dapat persembahan, supaya gereja ada duit? Bukan. Pendeta ngomong begitu karena satu, ada perintah, jangan menjauhi pertemuan ibadah. Dan yang kedua, karena Alkitab bilang ketika engkau ibadah, manfaatnya itu bagimu. Oke? Karena tadi saya bilang ada janji, ada pengurapan khusus, ada berkat khusus pada di titik air. Supaya engkau tidak dilewati. Engkau bilang, minggu depan gereja juga masih ada. Iya, tapi sebetulnya yang engkau yang engkau butuhkan itu ada di minggu ini. Minggu depan buat orang lain, giliranmu ternyata minggu ini. Siapa yang bisa tahu kapan giliran dapat berkat? Gak ada yang tahu kan? Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari. Ya. Kemudian dalam sebulan ya, misalnya dalam sebulan tanggal hari Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Nah, giliranmu tuh ada di minggu ketiga. Sebenarnya yang Tuhan tentukan. Oke? Tapi engkau bilang, aduh, taruhlah yang agak ekstrim ya, hujan deras, saya tidak bisa ke gereja. Ya, saya ke gereja minggu depan aja. Atau ada arisan keluarga, gak enak kalau nggak datang. Saya minggu depan aja. Engkau kehilangan kesempatan dan itu tidak akan balik. Dan penyesalan datangnya di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Ya, penyesalan datangnya di belakang. Baru kalau tahu aku diberkati kemarin, aku mendingan datang ya kemarin ya. Salahmu sendiri. Kadang kita gini sih, kita nggak enak sama orang, sama manusia, tapi nggak pernah merasa nggak enak sama Tuhan. Itu perkara yang ada sekarang. Ketika ada arisan keluarga, Anda enak nggak datang, nanti ditunggu. Dia mengutamakan arisan ketimbang Tuhan. Saya gimana ya? Suka nggak habis pikir dengan orang-orang semacam ini. Beneran. Bisa nggak enak sama keluarga, tapi tidak merasa tidak enak sama Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, Anda itu tidak enak sama keluarga dan ikut arisan atau kegiatan lain misalnya, ya toh? Dan saya giliran saya untuk berkati kamu ada, saya bilang, malas di depan aja. Terserah saya toh.
wong Tuhan. Itu kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak menang-menang gitu. Untuk hal yang sederhana semacam ini aja tidak mau serius. Gitu loh. Ini serius loh saya ngomong. Mungkin ada di pemirsa di rumah ada yang tersinggung. Baguslah kalau tersinggung, berarti lu masih punya perasaan. Mengutamakan Tuhan itu penting. Ada firman yang ngomong begini, barang siapa membaca masih menoleh ke belakang, maka ia tidak layak bagi kerajaan Allah. Itu ekstrim. Kenapa orang membaca gak boleh nengok ke belakang? Tahu enggak? Coba perhatikan orang bajak sawah. Kalau ada di YouTube lihat, tidak ada satupun orang bajak sawah nengok ke belakang. Pasti bajaknya yang lihat ke depan. Kenapa? Biar ada yang manggil, ntar dulu dia nengok ke depan. Kenapa begitu? Soalnya kalau dia nengok ke belakang, dia kan pegang tali si kebo nih. Dia nengok ke kanan, ini tarik ini. Oke? Karena badan akan bawa ini. Ketika ditarik kebonya ke kanan itu, akhirnya apa? Bajakannya miring. Kalau you lihat bajak sawah itu alurnya lurus-lurus, itu karena yang bajaknya ke depan itu. Kalau sampai alurnya miring, dia harus meratakan mulai dari miringnya, menggemburkan tanah lagi. Repot. Nah, orang yang tidak serius untuk ikut Tuhan, masih mencela-mencela gitu, masih nyimpang kanan kiri gitu, Alkitab bilang gak layak buat kerajaan Allah. Lu pikir resiko gak ke gereja itu gak ada? Resiko gak ke gereja itu keselamatanmu, tau gak? Kenapa? Karena kita di dunia sekarang terlalu mengentengkan ini. Lu pikir Tuhan juga ngerti lah. Tuhan suruh ikuti kehendak lo, apa lo suruh ikut kehendak Tuhan itu, gitu loh. Kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, ya kita yang ngertiin Tuhan, bukan Tuhan suruh ngertiin kita. Gitu. Sekalipun maknanya Tuhan ngertiin kita. Gitu loh. Dan Tuhan berikan kesempatan supaya kita hidup lebih sungguh buat Dia. Seiring dengan waktu yang diberikan, di dalamnya itu ada kesempatan-kesempatan. Makanya jangan disia-sia. Salah satu kesempatan itu ibadah. Ketika kita buat dosa, kita dikasih kesempatan untuk bertobat, enggak? Enggak cuma buat bertobat, tapi kesempatan untuk hidup dalam pertobatan juga dikasih. Ya, ketika kita mengaku dosa kita, mohon ampun, dikasih. Tapi kalau engkau berdosa, tahu enggak resikonya? Ini yang kadang-kadang pendeta nggak mau kurang fair menjelaskan firman Tuhan. Kalau engkau berdosa, engkau diampuni, betul Tuhan ngampuni, pasti dosamu mau hitam kayak apaan, putih seperti bulu domba. Tapi pertanyaannya gini aja, ya, ini misalnya saya berdosa sama Pak Tito, saya sakiti hatinya, ya, misalnya dompet istrinya ada di sini, terus saya curi, dengan status saya sebagai gembalanya dia, terus ketahuan nih sama Pak Tito, terus saya minta ampun, kira-kira dia maafin saya nggak? Ini teman lama saya, kira-kira lu maafin gua nggak? Lu ketawa lu gak ngampuni gua, gak masuk surga lu gak ngampuni juga lu, kenapa? Ketawanya gitu. Karena rasa-rasanya kan gak mungkin saya begitu. Tapi seandainya begitu, lu masih mau pelayanan, masih mau ngampuni gua gak? Ngampuni. Tapi pertanyaannya, lu masih bisa percaya gak naruh dompet sembarangan di situ? Belum tentu. Sama. Kepercayaan itu tidak semudah itu, Ferguson, untuk kau dapatkan. Engkau diampuni sama Tuhan, betul.
Tapi untuk kau kemudian dipakai lagi, diperkenan lagi, engkau harus membangun relasi lagi, dan itu bakalan lebih setengah mati. Untuk mendapatkan rasa percaya Tuhan. Memang Tuhan itu mudah sekali percaya kepada dirimu, sekalipun kau jatuh, bangun, lebih mudah. Tapi logika berpikirnya gitu loh. Orang aja you kecewakan sekali, belum tentu dia bisa percaya pada dirimu. Tuhan menjamin dia akan mempercaya dirimu, tapi engkau harus hidup lebih sungguh. Itu kenapa waktu seorang perempuan yang kedapatan berzina, dia diampuni betul, tapi pesan Tuhan apa? Pergilah, jangan buat dosa lagi, supaya yang lebih buruk tidak terjadi padamu. Itu loh. Banyak orang Kristen minta ampun sama Tuhan, tapi gak mau nanggung konsekuensi dosanya. Badannya bangkotan, mental rohaninya anak-anak. Dia gak mau terima konsekuensi hukuman. Ya. Kita harus fair sama Tuhan. Kita kadang-kadang menuntut keadilan Allah, tapi kita gak pernah adil sama dia. Tuhan, kami sebentar mau istirahat. Tuhan penjaga kami, Tuhan menjagai kami sepanjang kawal malam. Kami percaya penjaga kami tidak pernah terlelap. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling rumah kami. Kami tiada pencuri, maling, perampok. Dalam nama Yesus kami patahkan, kami halau. Wih, mintanya sepanjang kawal malam. Betul? Sepanjang kawal malam. Lu tidur jam berapa? Jam 10. Bangun taruhlah jam 6. Berapa jam tuh? 8 jam. Ya kan? 8 jam tidur Tuhan suruh jagain. Dengar khotbah sejam ngantuk. Komitmenmu di mana? Habis Pak, pendetanya khotbah kelamaan. Bukan masalah pendeta khotbah kelamaan. Ya, saya kasih tahu ya. Dulu di Cikarang, di gereja pusat kita, kalau saya khotbahnya pas sejam, itu orang Cikarang komplain. Cepetan apa khotbah? Kenapa? Diseru Pak soalnya. Itu makanya saya dulu orang yang khotbah on time, menurut ilmu hermeneutika dan homiletika. Khotbah 45 menit, 50 menit paling lama saya sudah selesai. Tapi karena kehausan orang-orang di Cikarang pada waktu itu, saya khotbah bisa 1,5 jam. Dan sepanjang sejarah saya mengembalakan gereja ini, belum pernah ada tuh orang yang tidur dengan khotbah saya. Dan saya bukan tipe-tipe orang yang khotbah teriak-teriak, enggak juga, kecuali memang gue lagi gergetan aja. Enggak. Dan saya bukan berkhotbah seperti pendeta upah-upah yang di Kemayoran itu. Kalau ada yang tidur, bukan begitu ya kan? Enggak juga gitu. Itu, maaf ya upah, bukan maksudnya nyindir, tapi upah begitu juga gitu. Ya kan? Itu loh. Ya. Keseriusan dalam menjalani hidup ini untuk berkenan memang gak gampang. Ya. Pasti banyak rintangan, tapi bukan berarti kita gak bisa buat. Saya pelajari dalam Alkitab bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan serius. Ya. Sedikit saya pelajari ada 3. Yang pertama, buka Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah apa? Ialah jiwa yang hancur
hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya kan? Jadi kita salah. Benar. Nampaknya ayatnya salah, bukan ini. Ya. Mazmur berapa itu? Mazmur 51. Oh, maksud saya dari ayat 18. Sorry, dari ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan, sekiranya persembahan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Kemudian korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, sekarang gini. Ayat 21 coba. Maka engkau akan berkenan kepada apa? Korban bakaran yang benar. Tadi ayat 18 apa? Kau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau persembahan korban bakaran, engkau tidak. Coba ayat 21. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Lihat beda ayatnya kan? Korban yang kupersembahkan, Daud lagi bicara korban bakaran dalam bentuk lembu domba di ayat 18 tadi. Sebetulnya korban lembu domba itu sebetulnya tidak memenuhi standar Allah untuk penebusan dosa. Karena dosamu harganya untuk ditebus itu jauh lebih mahal ketimbang seekor domba jantan yang tidak bercacat. Sebenarnya Tuhan nggak berkenan dengan itu, tapi nggak ada lagi korbannya. Harusnya korbannya apa? Dirimu ketika dibuat dosa, darahmu itu harus tercurah. Harusnya itu. Tetapi balik lagi ke Yohanes 3:16 bahwa Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dirimu sehingga Dia mengorbankan Yesus bagimu. Ya. Nah, bedanya dengan ayat 21, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Tahu nggak korban yang benar apa? Hendaklah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ya, kepada Allah itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan berkenan pada apa? Korban ini sebenarnya. Lalu siapa yang menggantikan kita? Yesus dikorbankan. Karena korban Yesus yang sedemikian berharga, darahnya cukup untuk membeli kita. Ya. Tetapi di satu sisi itu kan secara hukum, secara fakta kita pun harus korban. Yang dibilang bayar harga itu. Kita harus korban, mempersembahkan korban yang benar. Korban yang benar mana? Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Ngerti nggak korban bakaran yang terbakar seluruhnya? Ngerti? Daging. Salibkanlah daging. Asal kata ini, dagingmu, keinginan duniawi, bakar sampai habis semuanya. Sampai karena di hadapan Tuhan tubuh kita ini bagaikan daging domba yang masih muda. Ketika ini dibakar habis, ya, tahu nggak apa yang menarik? Ketika daging dibakar habis, you pernah lihat orang manggang steak nggak? Kalau kau duduk di sampingnya, apa yang kau rasakan? Wangi. Coba sekali-kali bakarnya jangan steak.
bakar wagyu. Itu harumnya beda itu. Aromanya sudah menggugah itu. Kenapa Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, tapi tidak pada persembahan Kain? Satu, karena hati. Dua, karena Kain tidak mempersembahkan darah. Habel, di dalam darah ada kehidupan. Lihat korelasinya. Ya. Karena sejak semula Tuhan mengendaki korban bakaran ini, mematikan daging itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Pernah kesundut enggak? Pernah? Rasanya gimana? Atau kesulut api gitu? Pernah enggak? Rasanya gimana? Panas, perih, sakit dong. Setelah kesundut atau kena api, ada korengnya enggak? Ada kan? Korengnya masih perih enggak? Tapi tahu nggak yang Tuhan cari apa? Tahu nggak, Pak? Tuhan cari bekas koreng. Ngerti maksudnya? Tuhan cari bekas koreng, sehingga ketika engkau berhadapan dengan Dia, engkau mendapatkan di dalam tubuh, pada tubuh anak ada bekas-bekas penyaliban, dan Dia layak. Habis ini sakit luar biasa. Setelah dibakar masih sakit, mati daging ini. Dan Alkitab bilang kalau orang sudah mati terhadap daging, tidak mungkin dia bisa bikin dosa lagi, karena dagingnya udah mati, keinginannya udah selesai. Dan pendeta ngomongnya gini gampang, gue juga ngomong gini gampang. Jalaninnya setengah mutiara itu. Dan butuh proses seumur hidup. Tapi setidaknya proses umur hidup ini progres. Tahu progres? Ada kemajuan, ada perubahan. Jangan stagnan. Gimana kita bisa memberikan korban bakaran dengan cara seperti ini? Ya. Itu berpusat pada fokus kita. Fokus kita apa? Fokus rohani kita apa? Kalau engkau fokusnya pada dunia ini, engkau kan gak akan sampai. Kau ngejar ini, wah gua kalau ini, kalau gua gini, gak akan sampai itu. Kesempurnaan hidup gak akan sampai. Tapi kalau engkau cuma ngejar sorga, di sana engkau sedang mengejar Yesus. Kesempurnaan itu niscaya. Fokusmu hanya sorga. Tahu gak kenapa Galatia mengatakan jikalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk kepada Tuhan, supaya mengalihkan fokusmu ke sorga. Kalau gak mungkin orang pengen ketemu Yesus, gak mungkin orang pengen melayani Tuhan sungguh-sungguh kalau fokusnya gak ke sana, gak mungkin. Karena apa? Kalau orang fokusnya ke sorga, dia udah mikirin betapa sempurnanya hidup dia untuk bisa masuk sana, untuk bisa mencapai kesempurnaan. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi yang punya sorga, untuk bisa betul-betul mengasihi yang sempurna surga. Yesus berkata, oh barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah dan melakukan perintah Allah. Kalau lu gak bakar daging lu, gak akan bisa. Menjadi orang Kristen gak? Yang kedua, jadi yang pertama tadi memberikan korban bakaran ya. Yang kedua, Amsal 14 ayat 35 dikatakan demikian, raja berkenan kepada hamba yang berakal budi.
Saya boleh sedikit kasar supaya dapat. Raja berkenan pada hamba yang punya otak. Ya, jadi kalau lu gak punya otak, jangan ngarep berkenan. Gitu. Tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Biasanya orang gak punya otak bikin malu. Ngerti gak kenapa orang ngatain lu gak punya otak? Ngerti gak gimana? Itu apa? Lu kurang mikir. Harusnya lu mikir begini, karena seumuran lu, sekapasitas lu udah bisa melakukan ini harusnya. Tapi karena gak bisa, lu kayak orang gak punya otak. Kasar memang. Sangat kasar bahkan. Nah berarti kan ada kecerdasan tertentu yang harus kita miliki tuh, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang berkenan, gitu kan, kepada raja. Ya. Nah, hamba yang berakal budi. Coba Anda cek di Alkitab, berapa banyak ada kalimat tentang akal budi. Hendaklah engkau diubahkan oleh pembaruan budimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan akal budimu. Kenapa akal budi? Dan lihat di Amsal tentang pengetahuan. Pengetahuan itu betapa pentingnya. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Akulah hikmat, carilah aku, kejarlah aku, supaya engkau punya pengertian dan berpengetahuan. Itu akal budi. Ya. Dulu kita lihat barang seperti ini, bisa begini, dipejet-pejet gitu ya. Kita cuma nonton di film Star Trek. Tahu Star Trek? Sekarang semua begitu. Dulu ATM, kita punya mau ambil duit di ATM, kita harus colok ATM, pencet pinnya, ambil nominalnya berapa, keluar duitnya, gitu kan? Sekarang tanpa nyolok ATM, kita bisa tarik duit di ATM. Hanya program dari HP, ntar dari HP keluar kode, pencet aja kodenya, tarik tunai tanpa ATM. Ada tuh, keluar duit. Kode itu kita kasih ke orang, lu pencet kode ini di ATM lu, keluar. Zaman udah sedemikian canggih. Dan tahu nggak, untuk bisa menciptakan teknologi yang Anda lihat sekarang dan Anda hari ini bisa lihat saya secara live di sini lewat siaran Facebook, Instagram dan sebagainya, YouTube, ya toh? Itu kecanggihan teknologi. Untuk bisa seperti itu manusia hanya memfungsikan otaknya 10%. Anda lihat bangunan yang sedemikian tinggi di di Dubai sana, Burj Khalifa, bahkan sekarang dibangun King Tower, lagi dibangun, tingginya 1 kilo itu, 1 kilo lebih. Bangunan tertinggi di dunia itu nanti King Tower itu. Bisa arsiteknya mikirin gimana terpaan angin, gimana apa, otomatis di lantai paling atas itu harus ada oksigen berhembus itu, gak mungkin gak. Karena makin tinggi makin tipis oksigen itu. Itu dipikirin mereka semua. Gimana nanti kalau gempa bumi di Dubai, Burj Khalifa, dari lantai 1 sampai ke lantai paling atas itu hanya membutuhkan 7 menit. 7 menit liftnya. Cepat banget. Kalau lift ini 2 hari. Bayangin itu. Nah 7 menit kan berarti ada gesekan itu, ya kan? Yang buat selingnya panas. Selingnya harus dibuat dari bahan apa biar gak putus. Tuh bayangin putus dari lantai 120. Saya pernah putus lift lantai 4. Liftnya kecil. Mungkin Pak Yeremia tahu, Menteng Prada, lift barang. Habis ibadah itu putus, jatuh langsung ke basement dari lantai 4. Lantai 4 ya? Bener ya? Lantai 4 ya Pak? Lantai 4 jatuh. Itu saya sendirian laki-laki.
sisanya perempuan, ibu-ibu. Jadi bisa membayangkan ketika itu jatuh dan semua ibu-ibu itu dalam satu suara berteriak bersama dalam lift yang hanya sebesar itu. Saya takutan teriakannya dibanding jatuh. Wah, kencang banget itu teriak. Orang kan kalau udah mau mati baru kenalan. Lu tinggal di mana? Mau mati kecak. Tadi lu diem-dieman. Ya, terus tanya-tanya, "Mas pelayanan di sini?" Nah, teknologi semacam itu tuh dibuat dengan otak yang hanya 10%. Bayangin kapasitas kita ini seberapa besar, hard drive kita ini berapa gede. Einstein otaknya itu sekitar kalau nggak salah 16% lebih banyak daripada kita volumenya. 16 ya? 16% lebih banyak ya? Lebih banyak. Itu udah jenius sekali yang menciptakan teori relativitas sehingga bom nuklir itu ada. Pinter banget. Ya. Makhluk yang paling pinter memfungsikan otaknya 20%. Dan itu bukan orang. Itu lumba-lumba. 20% dia bisa fungsikan otak. Lah bayangkan kalau kita memfungsikan otak kita sampai 100%, kita jadi flash disk. Kalau udah nonton Lucy pasti tahu. Nonton film Lucy. Jadi kita ini banyak kapasitas dan ini harus diisi. Ya. Jadi yang kedua, gimana kita bisa jalani hidup dengan serius? Itu mengisi diri dengan pengenalan akan Allah. Kita cari tahu. Waktu kemarinan itu di mana itu? Saya lupa di sini atau di mana? Di mana? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kayaknya di Karang ya, sobat baik. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenaran ini dapatnya dari mana? Dari firman. Firman cukup lo dengerin tiap minggu lo denger khotbah begini? Kagak. Perintah Tuhan dan amanat agung apa? Jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Murid berarti terdidik secara progresif. Dia punya kelas-kelas, dia punya jenjang-jenjang sampai di perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun ada pasca sarjana. Setelah pasca sarjana kalau mau diteruskan ada doktor. Dokter harusnya udah bisa bikin karya ilmiah dan sebagainya. Betul? Sekarang saya mau tanya, pendidikan rohanimu di level mana? Halo? Minimal SMA lu udah bagus. Apa masih TK? Itu tanggung jawab loh. Dan Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu. Di akhir zaman Tuhan hanya tanya dua hal. Yang pertama iman, kedua talenta. Saya kasih tahu ya, ini untuk halayak ramai. Talenta itu bukan bakat. Yang dimaksud dalam kitab, itu bukan bakat. Talenta itu duit. Jadi orang kalau dikasih 1 talenta, itu adalah duit senilai, kalau saya nggak salah ya, 1 talenta itu nilainya 100 miliar kalau dihitung sekarang. Ada dikasih 5 talenta, berarti 500 miliar, setengah T. Setengah T lu bisa bikin apa? Banyak. Berapa banyak orang yang bisa ditolong? Banyak. Gampang deh, setengah T bikin aja rumah sakit. Nolongi orang banyak. Setengah T bikin sekolah, bikin universitas, nolongi orang banyak. Iya kan? Ada banyak yang bisa dilakukan. Dan Tuhan akan tuntut tanggung jawab nantinya. Mana talentanya kemarin? Gua kasih lu 5, berkembang gak?
Nanti akan ada banyak orang Kristen yang mengubur talenta itu. Dan bagi orang yang mengubur talenta itu pasti binasa. Maksudnya yang dimaksud apa? Ada ayat, saya lupa ayatnya, dulu pernah saya khotbahkan. Tuhan itu sudah memberikan kita janji, ya, untuk memodali kita untuk melakukan semua yang dikehendakinya. Berarti semua cara untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita harus dimodalin. Ya. Nah, ketika sudah dimodali itu, kita sudah dikasih talenta, dipercayakan talenta, modal itu, harusnya kita berusaha untuk berkembang. Kalau engkau hari ini dengar firman, pulang dari sini harusnya engkau mengisi dirimu dengan firman. Di mana-mana bisa kok. Saya di mobil dengar khotbah. Salah satu khotbah yang paling sering saya dengar itu khotbahnya Bambang Nursena. Itu udah makanan saya, porsinya segitu. Kalau Bapak Ibu terserah mau dengar siapa, gitu loh. Dan Tuhan itu buat orang yang harus secara sudah dewasa secara rohani, Tuhan itu tidak suka yang namanya keteledoran. Tahu teledor ya? Something yang dibikin dengan nggak sengaja tapi tahu itu salah. Paham ya? Itu keteledoran. Tahu nggak keteledoran diciptakan dari apa? Keteledoran ada karena apa? Apa? Iya, salah satunya nggak teliti. Tapi teledor itu kan bukan bicara hanya tentang ketelitian saja, gitu loh. Teledor itu karena ketidakpedulian sebenarnya. Benar ya? Ketidakpedulian asal dari mana? Sikap masa bodoh. Sikap masa bodoh hanya dimiliki sama orang bodoh. Dan orang bodoh begitu. Jangan alasan sama saya, Pak, Tuhan kan pakai orang bodoh buat mempermalukan dunia. Baca ayatnya yang benar. Tuhan memakai orang bodoh menurut dunia. Karena buat dunia kita orang Kristen ini bodoh. Percaya Tuhan 3. Percaya Tuhan mati. Tuhan kok mati? Buat orang dunia kita bodoh. Gitu. Nah, Tuhan pakai orang yang seperti itu. Ya. Seorang percaya dikatakan bodoh kalau dia gak mau dengar dan melakukan perintah. Ini bodoh. Jangan lupa, Bapak. Nah, mau tahu enggak? Pernah nonton film Dono? Waktu Kasino lagi main gitar di apa itu? Rumah makan pinggir jalan tenda itu. Yang kode pernah nonton? Setelah ternyata gagal, si Dono minta duit, gagal, gitu. Kasino bilang apa? Bodoh dipelihara, kambing dipelihara biar bisa gemuk, ya kan? Nah, kebodohan yang dipelihara akan mempermalukan Tuhan dan akan selalu berujung pada kebinasaan karena firman Tuhan katakan orang yang kurang pengetahuan akan Allah akan binasa. Jadi kalau engkau nggak mengisi diri, nggak merasa bertanggung jawab mengisi diri dengan firman dari berbagai cara, engkau bodoh dan engkau akan binasa. Kalau nanti orang bertanya kepadamu,
Orang Kristen gimana sih kok Tuhannya tiga, ditanya begitu. Gimana ya? Tunggu dulu, gue telepon pendeta gue. Ya. Kita ini punya beban diberikan kuk sama Tuhan. Salah satunya adalah kuk apologetika. Apologetika adalah ilmu untuk mempertahankan keimanan kita ketika orang mempertanyakan itu. Ayatnya ada itu. Kita bertanggung jawab untuk memberi jawab kepada orang yang bertanya kepada iman kita. Nah, gimana kita bisa menjawab pertanyaan orang kalau kita sendiri gak ada ilmunya gitu. Sama aja kita mempermalukan Tuhan. Ya. Adalah tanggung jawab setiap orang percaya untuk mengisi diri dengan pengetahuan. Dan dan mengembangkan setiap potensi diri untuk kemuliaan Tuhan. Itu bisa apa? Buat itu jadi kemuliaan buat Tuhan. Buat itu jadi berkat buat orang lain. Gitu. Itu modal yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Bisa sebenarnya. Bukan enggak. Yang ketiga, yang terakhir, Ibrani 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang, jelas ya, berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi yang ketiga, gimana kita bisa menjalani hidup dengan serius adalah memiliki kerinduan di dalam iman untuk mendapatkan Tuhan. Paulus bilang begini, aku berlari mengejar Dia untuk supaya aku bisa menangkap Dia, tapi ternyata aku terlebih dahulu ditangkap olehnya. Jadi Paulus tuh punya kerinduan gimana caranya supaya aku bisa dapat Tuhan, tapi ternyata duluan Tuhan mendapatkan. Prinsipnya selalu gitu. Ketika engkau punya kerinduan untuk bisa bertemu, untuk bisa mendapatkan Tuhan, Tuhan akan selalu lebih dulu mendapatkan dirimu. Lihat kisah anak yang hilang. Punya niat mau bertobat balik ke rumah bapaknya. Baru di ujung jalan, bapaknya udah kejar duluan. Belum nyampe ke rumah. Tuhan selalu gitu. Tuhan selalu menghargai niat yang baik yang dilaksanakan. Kalau orang lain di luar Kristen, niat baik saja sudah dapat piala, pahala, ya kan? Tapi di dalam kekristenan punya niat baik nggak terlaksana, lu dosa. Lebih baik niat itu tidak timbul sama sekali. Hukum kita lebih berat. Makanya ketika punya niat baik, lakukan. Punya komitmen, bikin. Kalau kamu dosa. Ya. Nah, iman kita ini adalah rasa percaya kita kepada Tuhan. Dikatakan apa tadi? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Nah, berarti orang beriman berkenan kepada Allah, begitu kan analoginya ya? Benar ya? Karena kan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Analoginya adalah orang beriman berarti berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana Anda itu masuk dalam kategori orang beriman? Orang beriman itu kan percaya kepada Tuhan. Nah, kategori orang percaya itu seperti apa? Gak cuma, ya iya aku percaya sama Tuhan Yesus. Gak cuma sebatas itu. Your lifestyle harus mencerminkan lu orang percaya, lu orang beriman. The way you speak, the way you communicate, itu semua harus terekspresi, teraplikasi di situ dalam kehidupan sehari-hari. Kalau enggak, susah. Singkat cerita begini, kalau you disebut orang beriman, kemanapun engkau pergi, engkau harus jadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dibaca semua orang. Itu orang beriman. Jadi kalau orang lihat Anda, orang lihat Yesus. Filipus bilang begini, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Apa yang Yesus bilang?
Filipus, sudah berapa lama kamu sama aku? Dan kau masih bertanya Bapak itu mana? Bapak dan aku adalah satu. Kalau engkau mau melihat Bapak, kau melihat aku. Kalau engkau melihat aku, berarti kau sudah melihat Bapak. Paham? Ngerti maksudnya? Nah, yang dibilang orang percaya itu, jadi surat Kristus itu adalah waktu orang lain lihat dirimu, orang lihat Yesus hidup dalam dirimu. Kalau nggak lihat itu, lu belum orang percaya. Makanya saya sering bilang, itulah maksud saya yang sering bilang, katakan hari Minggu Anda ke gereja, dari Senin sampai Sabtu lu jadi gereja di luar. Kehidupan Kristenmu bukan karena engkau hari Minggu ke gereja, Bapak Ibu. Kehidupan sejati kekristenanmu adalah ketika hari Senin sampai Sabtu engkau jadi gereja di luar. Itu hidup Kristenmu yang sejati. Engkau tunjukkan kepada dunia kasih Allah melalui dirimu. Kau menunjukkan pengorbanan dan dedikasimu di dunia sana, di luar. Kalau nggak begitu orang nggak bisa lihat. Orang nggak bisa, engkau akan pernah punya kesaksian. Justru karena engkau berkorban, justru karena engkau disakiti, justru karena engkau melakukan banyak hal untuk orang lain, orang lihat betapa Tuhan memberkati dirimu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Yuk jadi gereja di luar. Gampang apa susah? Susah. Karena nggak banyak orang mau berkorban. Gitu loh. Tapi harus begitu. Itu surat Kristus. Itu baru orang percaya. Nah, ketika tahapanmu sudah sampai sana, baru engkau bicara berkenan. Nah, saudara-saudara, Tuhan akan selalu bicara kepada anak-anaknya melalui apa aja kalau sungguh-sungguh. Percayalah sama saya udah lewati, saya udah alami semua. Ketika hidup itu betul-betul sungguh-sungguh. Sudah cerita gini ya. Rumah saya itu tahu ya, rumah saya di sana ya. Dulu waktu pertama kali lewat sana. Belum nyampe sana lah, baru pertengahannya. Itu saya bilang, nggak bakalan gue punya rumah di sini. Tempat sini buang anak kayak gini, jauhnya macetnya setengah mobil. Tahu? Rumah gue di sana. Pondok Indah. Hah? Pondok Indah. Haleluya. Ya kan? Rumah saya di sana. Saya jadi mikir, Tuhan, gue kemakan omonganku sendiri. Tapi ternyata Tuhan merubahkan segala sesuatu. Cuma dalam tempo 1,5 bulan atau 2 bulan yang tinggal di sana, yang namanya gereja JKI Manaim Community Church berdiri. Out of nowhere. Gak punya duit, gak punya tempat, gak punya alat musik. Yang saya punya hanya jemaat. Berapa? 1. Orang yang nggak tahu lah, nih Pak Widodo, Pak Yeremia sama Pak Guntur ini adalah hamba-hamba Tuhan. Saya mau tanya, orang kalau buka gereja pertama ngapain? Ngumpulin orang tuh. Pertama apa? Apa langsung jadi gereja Pak? Enggak, persekutuan, ajak doa. Kalau saya terbalik, saya buka gereja dulu. Puri ini dulu pertama kali buka Pak. Ya, keyboard runway. Kamera-kamera sini lainnya. Mimbar udah ada belum ya? Belum. Belum bikin, lagi proses pembuatan kalau nggak salah. Nggak punya apa-apa. Oh, kantong persembahan aja minjem Cikarang kok. Nggak ada. Ada jemaatnya, lainnya. Kita ibadah ya begini.
Ini aja dulu belum ada. Waktu ibadah perdana, penjenengan kok ya? Ya kan? Yang dihitung sebagai jemaat sekaligus pendeta Pak Guntur, nggak ada lagi. Tapi pernah nggak kita lihat ruangan ini penuh? Halo? Sampai bangku di belakang kemarin minggu kapan itu? Makanya banyak orang bilang, lu diriin gereja gila lu. Orang mah kumpulin dulu, persekutuan dulu. Saya menganut salah satu ajaran Alkitabiahnya Pak Bob Sabino. Usaha yang berhasil adalah usaha yang dibuka, bukan diomongin. Kita buka itu. Ini sekarang saya lagi berdiskusi dengan teman saya untuk buka satu cabang lagi di Jakarta Selatan. Ada jemaatnya, right? Yang kita omongin apa? Kita harus punya duit sekian setiap minggu untuk bayar. Kalau nggak ada yang ibadah nggak bayar. Kolekan bayar. Pokoknya buka sih, beri mano. Oke, ayo. Dan Selasa besok doakan saya akan meeting sama dia bertiga via Zoom. Ya kalau Tuhan berkenan, Desember kita buka cabang 4. Saya punya duit, enggak? Saya tidak punya duit. Saya cuma punya iman. Dan iman saya cukup. Kalau cuma buat buka gereja cukup. Serius. Bilang gile juga. Ini mungkin ada yang menyaksikan di sini, gile mau buka lagi. Ya, kalau Tuhan berkenan, Tuhan buka jalan, sampai menutup. Ya. Ketika timbul dalam diri kita untuk hidup berkenan kepadanya, niat kan, tapi nggak dilaksanakan, kita telah jatuh dalam dosa. Dan jika dibiarkan akan bawa keterpisahan dengan Allah. Kalau engkau mau sungguh-sungguh berkenan, kemudian engkau tidak lakukan itu, nggak melatih hidup untuk berkenan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka berlakulah ayat ini dalam kitab Ayub, sungguh betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kerinduan dalam iman untuk mendapatkan Tuhan itu, you harus benar-benar fokusnya ke sana. Ya. Seiring dengan perjuanganmu membakar dagingmu. Kalau engkau nggak betul-betul sungguh-sungguh ke sana, hidupmu udah serius. Bapak rohani saya mengatakan begini, Pak Heru bilang begini. Orang Kristen itu harus fanatik. Kalau nggak fanatik, lu nggak serius. Karena kadang-kadang kita bilang fanatik itu udah terlalu ekstrim gimana, ekstrim kiri atau ekstrim kanan ya. Tapi fanatik itu artinya benar-benar sungguh menenggelamkan diri dalam hal yang dipercayai. Kalau nggak serius. Cuma konteks di Indonesia adalah banyak kefanatikan dipaksakan buat orang lain, itu ya tidak boleh. Tapi kalau buat diri sendiri, fanatiklah sefanatik-fanatiknya. Kau menjalani iman Kristenmu, fanatiklah. Tapi fanatiknya jangan bego ya. Oke? Engkau kemudian di mana begitu lagi di mall, terus ada cewek pakai kemben. Terus kau tiba-tiba di sebelah cewek itu najis darah Yesus, wah lu gak bakalan nyangkau jemaat gitu. Fanatiknya yang kena dikit gitu. Ya. Kita tuh harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Coba saya ajak sekarang merenung. Sebagai penutup kita merenung sebentar.
Jemaat di rumah juga coba tuh saya ajak merenung. Coba mulai bertanya, umurmu berapa sekarang ini? Ingat ulang tahun-tahun lalu dan ulang tahunmu yang akan datang. Sudah dekatkah? Secepat itu waktu berlalu. Secepat itu waktu berlalu. Kita nggak rasa. Nah, dengan berjalannya waktu yang sedemikian cepat, yang tidak akan kembali lagi, di umurmu sekarang, saya mau tanya, what have you done? Lu udah bikin apa? Apa yang sudah kau lakukan terhadap talenta yang Tuhan percayakan kepadamu? Sejauh apa perjalanan imanmu di umurmu sekarang? Sepercaya dan seberapa besar kau mengandalkan Tuhan di hidupmu hari-hari ini? Bapak Ibu, belakangan ini saya harus mengakui sesuatu. Saya berada dalam tahap kejenuhan yang sangat luar biasa, yang mengganggu banyak hal, termasuk emosi saya. Ini saya sebagai gembala mengakui, bukan menjelekan diri sendiri atau apa, enggak. Saya ngaku aja. Mungkin karena tekanan, karena pikiran, saya jadi begitu. Tapi saya teringat dulu saya bertanya kepada bapak rohani saya, Om pernah enggak merasa kering, garing, stagnan begitu? Jenuh, kamu ngapain? Enggak tahu ngapain? Pernah? Loh, terus rahasianya metu kok kono piye, Om? Gimana caranya kok rahasianya kok bisa keluar dari keadaan seperti itu? Berdoa. Lo kan jenuh, Om. Ya berdoa terus. Lah kan gimana mau berdoa terus jenuh, Om? Paksa Om berdoa. Dan saya melakukannya. Saya belum keluar 100% dari kejenuhan itu. Belum. Tapi setidaknya di tengah gelap gulita itu saya sudah menemukan titik terang. Dan saya lagi jalan ke sini. Lu pikir pendeta nggak jenuh? Jenuh. Tetapi ternyata dalam kejenuhan ini saya mulai merenung. What have I done? Waktu itu saya ngomong, Tuhan sekalipun begini, saya dalam doa saya rasa ditabuk Tuhan kemarin hari itu. Dalam doa saya, Tuhan bersyukur saya sudah berhasil membawa gereja Tuhan sekarang jadi 3 cabang. Bukan pujian yang saya terima. Saya cuma disebut gini, oh kamu. Ngerti gak? Merinding saya ini. Oh kamu. Kasar katanya, lu siapa? Ini gereja gua bukan lo. Saya direndahkan di situ. Tapi di situ saya belajar. Oh, this is okay Tuhan, gua lupa this is okay. Kemudian Tuhan bertanya, dan what have you done? Dan saya harus merendahkan diri saya. Saya merendahkan segenap keberadaan saya di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, nah, saya terbesit mikirin istri, anak-anak saya. Saya tadinya mau berkata, I have loved them. Dan sholat gue udah ngomong duluan, not enough. Terus bagaimana saya mau nyaut, I have loved you God, ya? Saya dari hari ke hari ini saya semakin ngerti
Yang Alkitab bilang betapa salehnya, betapa kudusnya, betapa sempurnanya kita harus hidup. Saya bercerita kepada Bapak Ibu saudara-saudara di sini. Saya bercerita dengan penuh ketakutan. Kenapa? Jangan-jangan saya bukan termasuk dalam bilangan yang terhitung. Takut. Makanya sekarang saya mengajak Anda merenung semua. Berapa umurmu? Apa yang sudah kau lakukan bagi kerajaan? Apa yang sudah kau buat untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama? Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa hidup dengan serius menjalani masa kefanaan kami ini yang hanya sebentar, yang firman-Mu katakan hidup kami ini seperti uap yang cukup sebentar. Tapi sekalipun demikian, di dalam hidup ini Kau memberikan kami kesempatan-kesempatan yang sedemikian indah untuk mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Kami sudah dimodali. Di umur kami sekarang, sekapasitas masing-masing kami, harusnya kami sudah berkarya lebih dari apa yang kami sudah lakukan. Harusnya kami bisa mengasihi lebih dari apa yang kasih kami yang kami sudah bagikan. Harusnya kami bisa memberkati lebih, tapi kami gak lakukan. Terima kasih untuk firman yang bermata dua ini, Tuhan, yang menusuk sampai ke dalam jiwa dan roh kami, baik untuk yang mendengar maupun yang menyampaikannya. Sebab itu Tuhan, apa berdoa Kau ubahkan setiap kami hari ini, Tuhan, supaya kami gak main-main lagi, supaya hidup kami ini benar-benar serius, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami gak mau lagi mempertaruhkan kekekalan kami hanya untuk kesenangan dunia atau untuk keegoisan kami. Kami mau melembutkan hati kami. Dan kami tahu di depan ada halangan, ada rintangan yang akan buat kami sakit, yang akan membakar daging kami, menghanguskan diri kami. Dan itu akan sangat sakit. Tapi kami tahu kalau ada di sana yang akan mencium wangi yang harum ketika tubuh keinginan ini dibakar. Dan ketika tubuh ini, daging ini sudah mati, maka kami akan timbul berkenan di hadapan. Hamba berhenti. Tapi firman-Mu ya dan amin, apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak. Agar dibentengi jemaat-Mu Tuhan, meteraikan firman ini di dalam loh hati kami masing-masing, supaya kami tidak hanya mendengar firman ini, tapi kami jadi sungguh-sungguh jadi pelaku. Terima kasih. Kalau sebentar juga kami hendak memberikan persembahan kami yang kedua, dan setelahnya kami akan terima tubuh dan darah. Kuduskan kami, kuduskan tangan kami, biarlah kami boleh memberi sesuai dengan apa yang Roh Kudus gerakkan untuk kemajuan kerajaan kembali. Kuduskan kami, sucikan kami dari dosa dan pelanggaran kami jika Kau menemui, agar kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk firman. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.